Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Gracia Nadia Angelina Pangalo dengan NPT 11220061 dari kelas Meteorologi 5D. Baiklah, pada kesempatan ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Fisika Awan, saya akan menjelaskan satu persatu soal-soal dari ujian akhir semester mata kuliah Fisika Awan. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Langsung saja kita masuk pada soal yang pertama, yaitu jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan disdrometer dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Yang pertama, kita masuk dalam pembahasan mengenai radar cuaca. Jadi, radar itu bekerja dengan cara memancarkan dan menerima kembali sinyal yang dipantulkan. Sensor menghasilkan gelombang pendek yang bergerak menuju objek, kemudian dipantulkan kembali. Informasi yang diperoleh dari sinyal pantulan mencakup besaran magnitud, fase sinyal, serta waktu antara pemancaran dan penerimaan sinyal, polarisasi dan frekuensi yang terpengaruh oleh efek Doppler. Dalam mikrofisika awan, radar meteorologi digunakan untuk menganalisis struktur dalam awan dan mengamati perilaku partikel yang ada di dalamnya. Saat gelombang radar bertemu dengan awan, maka berbagai komponen awan seperti tetesan air, kristal es, atau hujan akan memantulkan gelombang dengan karakteristik yang berbeda, yang tergantung pada ukuran dan bentuk partikel, dan ini akan tercermin dalam nilai reflektivitas atau dBz. Selanjutnya, radar cuaca memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan dari radar adalah kemampuannya dalam menghasilkan data yang akurat dan berkelanjutan, yang mana hal ini sangat berguna untuk pemantauan cuaca secara real time. Namun radar ini juga memiliki beberapa keterbatasan seperti ketidakmampuannya dalam menembus penghalang seperti pohon atau gedung tinggi. Selain itu, radar ini juga sensitif terhadap kondisi topografi dan pergerakan, yang mana hal ini dapat mempengaruhi kualitas data yang diperoleh. Dan radar cuaca juga memiliki blind spot, yaitu ketidakmampuannya untuk mendeteksi objek yang berada tepat di atasnya. Mungkin ini adalah gambaran bagaimana prinsip kerja radar. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan lidar. Jadi, lidar itu bekerja dengan cara mengirimkan sinar laser ke permukaan dan mengukur waktu yang dibutuhkan sinar untuk kembali ke sensor. Teknologi ini digunakan untuk mengukur ketinggian, menganalisis struktur, dan mempelajari mikrofisika awan. Lidar dapat mengenali jenis partikel seperti tetesan air atau kristal es, serta memetakan distribusi dan ukuran partikel dalam awan. Selain itu, lidar juga berguna untuk memantau polusi udara dan meningkatkan prediksi cuaca melalui data yang lebih akurat. Kemudian satunya ada sodar. Jadi sodar itu adalah alat pengukur yang menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi kondisi di atmosfer. Yang mana alat ini umumnya digunakan untuk memantau kecepatan angin di berbagai ketinggian dan mengevaluasi stabilitas yang ada di atmosfer. Apabila sodar mencakup studi dispersi atmosfer, analisis energi angin, peringatan angin geser, dan pemantauan situasi darurat. Alat ini juga digunakan untuk mendukung komunikasi gelombang mikro dan mengamati pusaran udara yang berada di sekitar pesawat. Kemudian yang terakhir ada disdrometer. Jadi disdrometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur ukuran, bentuk, dan kecepatan jatuh tetesan dari hujan. Yang mana alat ini bekerja dengan cara mendeteksi tetesan hujan yang mengenai permukaan, kemudian akan menganalisis signal yang dihasilkan untuk menentukan karakteristik fisik dari tetesan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk dalam soal nomor 2, yaitu gambarkan dan jelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Yang pertama ini adalah gambaran dari bagaimana elektrifikasi thunderstorm. Baik, selanjutnya untuk penjelasannya, jadi di dalam awan badai, aliran udara itu membawa kristal es yang bermuatan positif ke bagian atas awan. Sementara partikel droplet yang lebih berat dan padat akan tertahan di bagian tengah atau jatuh ke bagian bawah awan. Yang mana hal ini akan menyebabkan bagian atas awan itu akan memiliki muatan yang positif, sedangkan untuk bagian tengah hingga bawah itu akan bermuatan negatif.
Kemudian udara yang bergerak ke atas atau updraft dan angin yang ada di lapisan atmosfer yang lebih tinggi akan menyebabkan kristal es yang kecil yang bermuatan positif akan menyebar secara horizontal di bagian atas awan dan akan membentuk area yang disebut dengan landasan awan petir. Kemudian proses utama ini akan menghasilkan distribusi muatan dalam awan. Selain itu, gerakan udara seperti updraft dan downdraft juga dapat mempengaruhi penyebaran dari muatan. Kemudian selanjutnya, muatan negatif di awan juga dapat memicu reaksi dari permukaan bumi, yang mana akan menjadi bermuatan positif. Proses serupa juga terjadi pada landasan awan yang bermuatan positif yang dapat menyebabkan penumpukan muatan negatif di permukaan tanah bahkan hingga jarak jauh dari dasar awan badai. Selanjutnya kita masuk dalam soal yang ketiga, yaitu jelaskan A. Beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. B. Proses mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Dan C. Perbedaan mendasar persamaan satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi pada model numerik awan. Kita masuk dalam pembahasan yang bagian A, yaitu terdapat 5 koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan, yaitu yang pertama, ada yang dikenal dengan namanya kinetic effect. Jadi, kinetic effect atau efek kinetik adalah proses perpindahan panas, massa dan momentum antara tetesan air dan lingkungannya yang bergantung pada nilai bilangan Knudsen. Kemudian terdapat beberapa kondisi, yaitu ketika I per R kurang dari 1, maka medan uap dan suhu dianggap kontinu, sehingga pertukaran energi dapat dijelaskan menggunakan pendekatan kontinuitas Maxwell. Kemudian ketika kondisi I per R itu lebih dari 1, maka medan uap dan suhu tidak lagi kontinu, sehingga pertukaran dijelaskan menggunakan teori tumbukan molekuler yang sesuai untuk partikel udara dengan ukuran kurang dari 0,06, di mana tetesan harus bergerak pada jarak tertentu sebelum bertemu dengan uap air. Kemudian ketika kondisi I per R itu sama dengan 1, maka tetesan awan kecil, itu dengan radius 0,1 banding 1 mikron, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan Maxwell maupun molekul bebas. Selanjutnya yang kedua itu ada ventilation effect, yang mana ventilation effect ini mengacu pada pengaruh aliran udara di sekitar tetesan hujan atau partikel presipitasi yang jatuh melalui atmosfer. Ketika tetesan diam, medan uap di sekitarnya akan simetris atau isotropik. Namun untuk tetesan yang bergerak jauh, medan uap berubah akibat adanya aliran udara yang meningkatkan laju perpindahan panas dan massa di sisi tetesan yang menghadap arah jatuh. Yang mana efek ini penting dalam proses penguapan tetesan hujan dan pertumbuhan partikel presipitasi meskipun seringkali diabaikan pada tetesan yang besar karena koalesensi menjadi mekanisme yang dominan. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada non-stationary growth, yang mana pertumbuhan tetesan dalam kondisi tidak stabil terjadi ketika uap air dan suhu di sekitar tetesan berubah secara dinamis. Tetesan air sendiri mengalami ekspansi dan kontraksi pada permukaannya akibat perubahan lingkungan, yang mana lapisan suhu dan uap harus menyesuaikan diri dengan cepat, karena perubahan ini terjadi dalam waktu singkat, yang mana sekitar kurang dari 10 mikrodetik, yang mana efek difusi ini seringkali diabaikan dalam perhitungan untuk efisiensi. Kemudian selanjutnya ada unsteady updraft, yang mana ketika kondisi aliran udara naik yang tidak stabil di dalam awan dapat menciptakan area percepatan dan perlambatan yang memperluas spektrum ukuran tetesan dengan terus mengaktifkan inti kondensasi baru. Meskipun pembentukan tetesan baru signifikan di area percepatan, efek ini hanya memiliki pengaruh kecil terhadap perkembangan ukuran tetesan secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada statistical effect, yang mana efek ini mengacu pada variasi riwayat pertumbuhan setiap tetesan hujan, karena tetesan mengalami tingkat supersaturasi yang berbeda, sehingga hal ini menyebabkan pelebaran spektrum ukuran tetesan di dalam awan. Meskipun hal ini dianggap sebagai efek yang kecil, namun pelebaran spektrum ukuran tetesan masih menjadi subjek penelitian yang aktif. Kemudian kita masuk dalam pembahasan soal bagian B, yaitu yang kita mulai pertama, kita akan membahas tentang proses cloud seeding pada awan hangat, yaitu yang pertama,
Awan yang menjadi target dipilih berdasarkan jenis dan lokasinya, biasanya berupa awan cumulonimbus atau awan CB yang berada di atas daerah tangkapan air seperti waduk atau bendungan. Kemudian, bahan semai yang digunakan itu biasanya berupa larutan garam yang dibuat dan disiapkan untuk disemprotkan. Dan penyemaian ini dilakukan menggunakan pesawat atau alat lain yang menyemprotkan larutan garam ke dasar awan. Kemudian, partikel garam ini bersifat higroskopis, yang mana hal ini berarti mampu menarik uap air yang berada di sekitarnya. Kemudian selanjutnya masih pada proses cloud seeding awan hangat, uap air yang terkondensasi kemudian pada partikel garam akan membentuk tetesan yang semakin besar. Kemudian dengan adanya arus udara yang naik, partikel akan terus tumbuh melalui proses koalesensi, di mana tetesan kecil bergabung dan membentuk tetesan yang lebih besar. Selanjutnya tetesan air yang cukup besar menjadi berat, sehingga jatuh sebagai presipitasi atau hujan. Yang mana hal ini biasanya terjadi dalam waktu sekitar 15-20 menit setelah disemai. Selanjutnya kita masuk dalam proses cloud seeding pada awan dingin. Yang pertama, target awan yang dipilih dalam proses ini yaitu biasanya berupa awan dengan suhu yang dingin, seperti awan CB, awan nimbus 100, dan awan cirrus. Kemudian bahan semai akan disiapkan yang biasanya berupa perakiodida atau dry ice yang memiliki struktur menyerupai dengan kristal es. Kemudian selanjutnya bahan semai akan dimasukkan ke dalam awan menggunakan alat bantu seperti pesawat atau generator. Kemudian, di dalam awan, bahan semai akan bertindak sebagai inti es, tempat uap air super dingin langsung berubah menjadi kristal es melalui proses deposisi. Kemudian selanjutnya, kristal es ini akan menyerap uap air dari tetesan super dingin yang ada di sekitarnya, yang mana hal ini akan menyebabkan kristal es tumbuh menjadi lebih besar. Kemudian, kristal es yang besar akan bertabrakan dan bergabung dengan kristal lain, sehingga akan membentuk partikel es yang lebih besar. Kemudian, partikel es yang cukup berat akan jatuh ke permukaan bumi sebagai salju atau mencair menjadi hujan ketika melewati lapisan udara yang lebih hangat. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan bagian C. Apa yang menjadi perbedaan antara simulasi 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi? Yang pertama yaitu jika simulasi 1 dimensi itu hanya mempertimbangkan dimensi vertikal, misalnya tinggi atmosfer saja. Sedangkan kalau simulasi 2 dimensi itu memasukkan dimensi tambahan berupa arah horizontal seperti panjang atau lebar selain tinggi atmosfer. Dan yang ketiga, simulasi-simulasi 3 dimensi itu mencakup 3 dimensi yaitu tinggi vertikal, panjang dan lebar secara 2 arah, dan juga memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai dinamika atmosfer. Mungkin berikut ini adalah gambaran bagaimana perbedaan model 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi secara lebih lengkap dalam bentuk gambar. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 4, yaitu jelaskan proses-proses dalam gambar di bawah ini. Mungkin langsung saja pada pembahasan. Yang pertama ada proses kondensasi atau condensation yang merupakan proses perubahan uap air menjadi air cair yang membentuk tetesan awan. Kemudian selanjutnya ada proses evaporation atau penguapan yang merupakan proses di mana air cair berubah kembali menjadi uap air sebelum mencapai permukaan bumi. Kemudian selanjutnya ada proses deposisi yang merupakan proses di mana uap air langsung berubah menjadi es tanpa melalui fase cair. Kemudian selanjutnya ada proses melting yang merupakan proses mencairnya es menjadi air cair atau mencairnya salju menjadi gropel dan menjadi hujan. Kemudian selanjutnya ada proses pembekuan atau proses screening, yang mana proses ini merupakan proses di mana tetesan air cair yang super dingin membeku, kemudian membentuk salju atau snow atau juga gropel. Selanjutnya ada proses autoconversion, yang mana ini merupakan proses penggabungan tetesan kecil di air di awan, kemudian menjadi tetesan besar yang cukup berat untuk jatuh sebagai hujan atau rain. Kemudian selanjutnya ada proses collection, yang merupakan proses di mana partikel bertabrakan dan bergabung menjadi partikel yang lebih besar, seperti yang pertama air dan es di awan, yang kemudian akan membentuk hujan. Kemudian ada juga air dan es di awan, salju, serta hujan yang akan membentuk gropel, serta ada partikel es di awan yang akan membentuk salju. Kemudian selanjutnya ada proses konversi,
yang merupakan proses perubahan partikel dari satu jenis menjadi jenis lainnya. Misalnya, es dalam awan akan berubah menjadi salju. Kemudian selanjutnya adalah proses collection of ice by rain, atau merupakan proses penggabungan es oleh hujan, di mana tetesan hujan akan menangkap partikel es yang kemudian akan mencair. Kemudian selanjutnya ada proses shedding atau pelepasan air, yang merupakan proses pelepasan tetesan air cair kecil dari permukaan partikel besar atau droplet yang kemudian akan menjadi hujan. Kemudian ada juga proses precipitation fallout atau tahap akhir di mana partikel presipitasi seperti hujan, salju atau droplet jatuh ke permukaan bumi karena adanya gravitasi. Selanjutnya soal nomor 5, sebuah drop atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam XX menit pada suhu 1x, x derajat Celcius dan tekanan 10x, x kilopascal. Tentukan jenuh ambien yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Baik, sebagai catatan untuk nilai X itu merupakan dua angka terakhir dari NPT, sehingga dua angka terakhir NPT saya adalah 6 dan 1. Sehingga diketahui seperti yang terlihat nilai RT 20 mikrometer, R0 22 mikrometer, untuk nilai T-nya 61 menit diubah menjadi 3660 second. Kemudian untuk suhu 16,1 derajat Celcius dan tekanan 106,1 kilopascal yang diubah menjadi 1061 milibar. Kemudian ini ada persamaan nilai yang didapatkan dari 7.1 dari buku Roger dan Yao. Selanjutnya yang ditanya adalah nilai S-nya, sehingga dengan rumus yang didapatkan dengan nilai R0 yaitu 2 mikrometer dan nilai RT-nya 20 mikrometer, kemudian dibagi dengan 2 dikali 3660 second, kemudian sehingga mendapatkan hasil seperti ini, 396 dibagi dengan 7320 menjadi 0,05 mikrometer. Kemudian pada kondisi nilai T itu 16,1 derajat Celcius dan tekanan 1061 milibar, akan didapatkan hasil seperti ini, sehingga kita akan membagi antara nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 0,05 akan dibagi dengan 112,20 yang didapatkan dari nilai yang telah kita cari di sini menggunakan rumus yang didapatkan dari buku, sehingga akan mendapatkan hasil 100,64%. Sehingga untuk nilai jenuh ambiennya adalah sebesar 100,04%. Selanjutnya untuk soal nomor 6, hitung curah hujan dalam milimeter per jam. Jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal D sama dengan x, x milimeter, dan kecepatan jatuh U sama dengan x, x meter per second, dan densitas droplet itu 2x, x atas per meter pangkat 3. Dengan catatan, gunakan distribusi Marshall-Palmer. Sama seperti tadi, untuk nilai X itu dua angka terakhir nomor NPT, yaitu jadi diketahui nilai D 6,1 mm yang diubah menjadi 6,1 kali 10 pangkat 3 meter. Kemudian nilai U 6,1 meter per second, nilai N 26,1 tetes per meter pangkat 3. Dan yang ditanya adalah nilai R dalam bentuk milimeter per jam. Selanjutnya untuk seperti catatan tadi, gunakan persamaan Marshall-Palmer distribution, sehingga ini adalah persamaan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Sehingga akan didapatkan, tinggal kita masukkan saja, sehingga Pi per 6 dikali dengan 6,1 meter per second. Kemudian kita masukkan juga nilai nilai D, 6,1 mm pangkat 3. Dan kita masukkan nilai N, yaitu 26,1 meter pangkat minus 3. Kemudian selanjutnya kita akan mendapatkan hasil yaitu 13,10 pangkat minus 5 meter per second. Kemudian karena diminta dalam milimeter per jam, sehingga hasilnya akan kita bagi dengan 1 per 3600. Sehingga kita akan menemukan hasil akhir yaitu 468 mm per jam. Selanjutnya kita masuk dalam soal nomor 7, yaitu awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2x, x kilometer mengandung uap air 0,xx gram per meter pangkat 3.
Sebuah tetes dengan jari-jari 0,1 xx mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan, sehingga tentukan A. Ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu. Dengan catatan, asumsikan dalam unit efisiensi penggabungan atau collection dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Untuk B, waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity tetes itu sama dengan K3R, di mana K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 second. Dan bagian C itu tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika updraft sebesar 2x, x cm per second. Sama seperti tadi, untuk nilai X itu adalah dua angka terakhir dari NPT. Sehingga diketahui nilai H itu 2,61 km, yang diubah menjadi 2,61 kali 10 pangkat 3 meter. Nilai LWC itu 0,61 gram per meter pangkat 3, yang diubah menjadi 0,61 kali 10 pangkat minus 3 kilogram kali meter pangkat minus 3. Dan nilai R itu 0,161 mm. Yang ditanya adalah nilai RB, nilai T, dan nilai RB pada kondisi updraft sebesar 26,1 meter per second. Untuk pembahasan bagian A, kita akan menggunakan rumus yang ini. Sehingga kita tinggal masukkan untuk mencari nilai RB, yaitu RT ditambah EM dibagi 4QL, sehingga 0,161 mm ditambah 1 kali 0,61 dikali 10 pangkat minus 3 kilogram kali kilogram pangkat minus 3, kemudian dikalikan dengan 26,1 kali 10 pangkat 3 meter, yang bagian ini dibagikan dengan 4 kali 10 pangkat 3 kilogram meter pangkat minus 3. Sehingga kita akan memperoleh hasil akhir yaitu 0,161 mm, kemudian kita tambahkan dengan 0,398, sehingga nilai yang diperoleh adalah 0,559 mm. Kemudian untuk soal yang B, diketahui nilai U itu adalah K3 dikali dengan R, dan nilai K3 itu adalah 8 kali 10 pangkat 3, dan sehingga kita akan mencari nilai T. Sehingga untuk mencapai nilai tersebut, kita akan menggunakan rumus yang ini, sehingga tinggal kita masukkan saja, yaitu 4 kali 10 pangkat 3 kilogram. Kemudian kita bagi dengan 1, dikalikan dengan 0,61 kali 10 pangkat minus 3, dan dikalikan 8 kali 10 pangkat 3, kemudian mencari learn dari 0,559 dibagi dengan 0,161. Sehingga untuk hasil akhirnya akan diperoleh seperti ini. Dalam bentuk second yaitu 1019,44 second. Sehingga jika dikonversi dalam menit akan menjadi 16 menit 59,44 detik. Kemudian untuk soal bagian C, kita akan mencari ketika kondisi updraft sebesar 26,1 cm per second. Sehingga rumus yang digunakan adalah rumus yang ini. Sehingga kita akan masukkan nilainya seperti ini, yang mana 0,61 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 4 kali 10 pangkat 3 kilogram dikalikan dengan 159,2 dibagi 26,1 kurang 159,2 dan akan kemudian dikalikan dengan 2,61 kali 10 pangkat 3, sehingga hasilnya akan menjadi 0,476 ditambah dengan 0,161, sehingga akan mendapatkan hasil 0,637 mm. Untuk soal nomor 8, yaitu tentukan A. Ukuran dari tetes di puncak lintasan, B. Ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, dan C. Waktu yang tersisa bagi droplets di awan. Jika sebuah tetes berdiameter 0,xx mm terletak di dasar awan kumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,xx gram per meter pangkat 3 dan kecepatan updraft konstan sebesar x,x meter per second. Dengan catatan, gunakan persamaan-persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi, dan gunakan tabel 8.1 dari buku Roger. Diketahui nilai R itu 0,61 mm karena menggunakan dua angka terakhir dari NPT.
M 1,61 gram per meter pangkat 3 pangkat minus 3 yang diubah menjadi 1,61 kali 10 pangkat minus 3 kilogram per meter pangkat 3 dan nilai U itu 6,1 meter per second yang jika dikonversi akan mendapatkan nilai 9,17 meter per second. Yang ditanya adalah nilai RT, RF, dan nilai T. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama pada bagian A, yaitu yang dicari adalah nilai RT, yang mana rumus yang akan kita gunakan adalah rumus ini, sehingga kita akan masukkan yaitu 1 dikalikan dengan 1,61 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi 4 kali 10 pangkat 3 dan dikalikan dengan 9,17 dibagi 6,1 kurang 9,17 dikalikan 3000 kali 10 pangkat 3 mm. Sehingga akan diperoleh hasil seperti ini, 3,6067 kali 10 pangkat 3 mm. Sehingga untuk menemukan nilai RT itu kita tinggal menambahkan antara 3,60 tambah 0,99 sehingga akan menemukan hasil 4,59 mm untuk nilai RT-nya. Kemudian untuk bagian B, ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Sehingga jika kita masukkan, yaitu 1 dikali 1,61 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 41. Kemudian kita kalikan dengan 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 mm. Sehingga hasilnya adalah 0,665 dikalikan dengan ln 0,61 sama dengan 1,2075 mm. Sehingga untuk hasil RF akan ditemukan 2,4825 mm. Kemudian selanjutnya untuk C, ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Sehingga jika dimasukkan ln dari 2,48 dikurang ln dari 0,61 sama dengan 1 dikalikan dengan 1,61 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 4 kali 10 pangkat 3 dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat minus 3 sehingga hasil untuk T yang diperoleh yaitu 120,75 second yang jika dikonversi dalam menit yaitu adalah 2 menit 75 detik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.